yang kami hormati dan mungkin tadi sudah kembali, tapi sebelumnya tadi ada Ibu Dr. Hajah Atalia Pratia Kamil, SIP MIKOM, yaitu Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat. Kemudian sebelumnya Ibu dan Bapak sekalian, mohon maaf ini suara saya baru keluar karena sebelumnya banyak keliling dan suaranya habis. Mudah-mudahan masih bisa bersuara pada acara ini. Kemudian yang kedua yang kami hormati Ibu Cici Nuraini SPDI, Ketua IGRA Provinsi Jawa Barat. Mohon tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Cici. Kemudian Bapak Dr. Heri Margono selaku pembicara dan narasumber yang juga motivator. Bapak Mr. Hussein Muhyiddin Ali selaku juga narasumber, Wakil Direktur dari School of Human. Dan kemudian juga nanti ada Kak Syifa Fatimah, Putri Muslimah Indonesia tahun 2017. Dan yang terhormat para ibu-ibu guru semua yang luar biasa. Apa kabar ibu-ibu guru semua? Allahu Akbar. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebelumnya saya ingin bertanya, siapa ibu-ibu dan juga ada bapak di sini yang mencintai putra-putrinya? Siapa yang mencintai murid-muridnya? Sekarang mohon dijawab dengan jujur. Siapa yang pernah menjewer putra-putrinya? Tepuk tangan untuk kejujuran ibu dan bapak sekalian. Siapa yang pernah membentak putra-putrinya? Nah, marilah kita menjadi guru-guru profesional, yaitu guru-guru sahabat anak. Saya sering melihat guru-guru sabar menghadapi murid-muridnya, tapi kadang-kadang kurang sabar menghadapi putra-putrinya sendiri. Sekarang, mulai sekarang, siapa yang setuju akan lebih sabar menghadapi putra-putrinya? Iya, tepuk tangan. Iya, baik. Kita memang perlu menghadapinya dengan kekuatan CINTA, kekuatan cinta. Kalau tadi sudah dikatakan siapa yang mencintai putra-putrinya, berarti juga mencintai murid-muridnya. Karena murid-murid adalah putri di dalam pendidikan formal atau juga sekaligus juga informal, dan itu harus dengan kekuatan CINTA tadi. Baik, saya akan memampangkan materi mendidik anak dengan kekuatan cinta. Iya, tapi sebelumnya siapa ibu-ibu guru yang masih senang mendongeng? Siapa yang senang bernyanyi? Iya. Siapa yang juga mendongeng di rumah? Iya. Juga bernyanyi untuk putra-putrinya. Iya. Jadi kalau kita marah kepada anak putra-putri di rumah, sebaiknya marahnya dengan nyanyi. Jadi jangan ayo mandi. Bedakan kalau ayo kita mandi dengan sabun wangi dan seterusnya. Setuju? Iya. Baik, sekarang kita tunggu dulu paparan materi ini. Bisa? Ya, baik. Mendidik dengan kekuatan cinta. Saya tahun ini merayakan 53 tahun yang lalu sebagai guru PAUD. Waktu itu tanggal 4 April tahun 1970, saya diangkat jadi asisten Pak Kasur. Mungkin pernah mendengar nama Pak Kasur? Ada Pak Kasur dan ada Ibu Kasur. Saya Pak Bantal saya. Nah, saya sampai sekarang juga masih senang mendongeng. Kalau dulu dengan anak-anak, sekarang dengan cucu-cucu saya tercinta. Boleh saya mendongeng? Nah, saya mau mendongeng, namanya dongeng ini mengenai mantan murid-murid TK saya dulu.
tapi sekali lagi ini dongeng ya. Di antara sekian ribu mantan murid TK saya ingat ada 5. 5-5-nya kebetulan namanya Rudi. Nah, Rudi yang pertama seorang ahli membuat pesawat terbang. Waktu kecil dulu senang sekali membuat pesawat terbang. Lalu setelah besar lulus summa cum laude di Jerman. Dan akhirnya pernah menjadi menteri, pernah menjadi wakil presiden. Namanya Rudi Habibie. Tepuk tangan untuk Rudi. Rudi yang kedua dari kecil senang sekali bermain bulu tangkis. 7 kali berturut-turut juara All England. Namanya Rudi Hartono. Tepuk tangan untuk Rudi Hartono. Rudi yang ketiga dari kecil senang sekali menggunting kertas, menggunting benang, menggunting rambut, akhirnya buka salon di mana-mana. Rudi Hadi Suwarno. Ya. Kemudian Rudi berikutnya siapa lagi? Oh, senang senyum di depan kaca, kemudian senang bergaya action depan kamera. Namanya Rudi. Ya. Rudi Salam. Ya, tepuk tangan. Iya. Rudi yang terakhir dari kecil senang sekali melihat ibunya menggoreng tempe, masak. Rudi Khairuddin. Ya, sayang sekali gambarnya belum muncul. Nah, dari kelima Rudi yang pura-puranya mantan murid TK saya dulu, siapa yang paling cerdas otaknya? Siapa? Siapa yang berpendapat Rudi Habibie? Siapa yang berpendapat Rudi Hartono? Rudi Salam? Rudi Khairuddin? Siapa yang berpendapat semuanya cerdas otaknya? Siapa yang berpendapat bahwa semua anak-anak pada dasarnya cerdas? Iya, putra putri kita, murid anak-anak yang cerdas. Dan pemahaman cerdas itu spektrumnya luas. Bisa cerdas matematika, cerdas biologi, fisika, bisa cerdas menari, menyanyi, menggambar, mengaji, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini juga cerdas. Bagaimana, ada kesulitan? Mohon izin sebentar. Nah. Iya, mohon maaf sebentar. Nah, dari semua anak pada dasarnya cerdas. Anak ini juga cerdas. Mungkin gambar berikutnya, namanya Mbah Marijan. Oh bukan, Albert Einstein. Berikutnya, ini juga cerdas. Namanya Mozart. Berikutnya, ini juga cerdas. Namanya Maradona, atau bisa juga Messi ya. Berikutnya, ini juga cerdas, namanya Michael Jackson. Jadi cerdas ada di mana-mana. Putra-putri kita kalau pintar gambar, pintar bernyanyi, pintar menari adalah juga anak-anak yang cerdas, dan mohon selalu diberikan apa? Kata-kata ibu guru bangga padamu, ayah bunda bangga padamu, membuat anak membangun rasa percaya diri, akhirnya juga akan terus rajin belajar dan mengembangkan potensinya. Berikutnya, nah Einstein, Pablo Picasso, Mozart, Maradona, Michael Jackson, Messi, dan sebagainya. Nah, pemahaman anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun atau 18 tahun ke bawah, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Dan anak-anak juga memiliki hak dasar yang dijamin oleh undang-undang. Undang-undang Perlindungan Anak juga ini merupakan konvenan internasional yang dicetuskan oleh Konvensi Keamanan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lalu. Ya, berikutnya. Hak anak ada 4 hak dasar. Pertama adalah hak hidup. Jadi jangan sampai ada upaya-upaya, misalnya dalam kandungan untuk mematikan dan sebagainya. Kedua adalah
hak tumbuh dan berkembang, termasuk bermain. Siapa ibu dan bapak sekalian, ibu-ibu khususnya yang putra-putrinya senang bermain, seperti siapa murid-muridnya senang bermain. Iya, dunia anak adalah dunia bermain. Melalui dia belajar berbagai hal. Juga belajar tapi dalam suasana yang menyenangkan, tidak dengan cara-cara kekerasan. Kemudian ketiga, hak perlindungan dari berbagai tindak kekerasan. Jadi bukan zamannya lagi sekarang menjewer atau menampar atau menendang atau membentak atau menghina dan sebagainya. Kemudian hak partisipasi adalah dilibatkan dalam berbagai keputusan yang menyangkut kegiatan anak saat ini maupun masa depannya. Jadi anak-anak juga didengar suaranya, sehingga perlu ada kebiasaan semacam rapat keluarga, mendengar ide-ide dari anak, usulan dari anak dan sebagainya. Dan sudah tingkat nasional, sudah ada forum anak nasional. Nah, anak-anak bisa dikumpulkan secara nasional, secara berjenjang dari mulai daerah, provinsi sampai tingkat nasional untuk didengar ide-idenya dan diberikan kepada negara. Dengan demikian berarti hak partisipasi dijamin melalui undang-undang pada putra-putri kita semua, anak-anak Indonesia. Ya, berikutnya, anak-anak pada dasarnya senang belajar. Anak-anak pada dasarnya juga senang bergerak. Belajar dulu kecil kan belajar tengkurap, belajar duduk, belajar berdiri, belajar berbicara, bernyanyi dan sebagainya. Senang berpetualang, senang menghadapi tantangan, senang bermain dan juga kreatif, senang mencipta. Ya, berikutnya, dunia anak adalah dunia bermain. Apalagi di masa-masa prasekolah, maka kegiatan bermain memungkinkan dia berkembang lebih baik lagi di masa depan. Melalui kegiatan bermain seperti ini, gambar ini adalah menunjukkan, kemudian akan membuat anak-anak bisa mengembangkan perkembangan psikomotorik, psikososialnya, emosionalnya, juga diperkenalkan pada anak-anak melalui kegiatan bermain ini, dan sekaligus juga mengembangkan kreativitasnya. Ya. Semua anak pada dasarnya senang belajar. Siapa ibu-ibu yang putra-putrinya senang belajar? Murid-muridnya senang belajar. Iya. Berikutnya, supaya lebih gembira, ya, anak-anak belajar yang efektif adalah dalam suasana gembira. Supaya lebih gembira kalau kita bernyanyi bersama, setuju? Kita nyanyi, ayo mama jangan marah beta. Nah, mohon tepuk tangan semuanya. Ayo mama, mama jangan marah beta. Beta cuma nakal biasa. Ayo mama, mama jangan marah beta. Lah anak-anak itu biasa. Iya, anak-anak mohon jangan marah beta, ya. Nah, ini ada puisinya. Banyak-banyak pohon berjajar, di bawah pohon ya kolam ikan. Semua anak senang belajar, ciptakan suasana menyenangkan. Semuanya, ayo mama, mama jangan marah beta. Tak cuma nakal biasa. Ayo mama, jangan marah beta. Lah anak-anak itu biasa. Ada mau berpantun? Ada? Mungkin belum. Atau saya coba. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan kemana? Pasar. Janganlah lupa membeli apa? Membeli mangga. Mendidik anak. Janganlah kasar.
kekerasan sekarang juga. Semuanya. Ayo mama, mama jangan marah beta. Cuma nakal biasa. Ayo mama, mama jangan marah beta. Lah anak-anak. Iya, tepuk tangan. Nah, setuju kita sekarang tidak mudah marah kepada putra-putri tercinta? Ya, marah boleh, tapi dengan nada yang indah, dengan bernyanyi. Jadi misalnya, hari sudah malam, anak belum tidur. Jangan, hari sudah malam, waktunya tidur, nanti kesiangan. Anak nggak bisa tidur sampai pagi nanti. Tapi ada indah, bisa begini. Sudah mulai malam, waktunya tidur. Anak-anak bingung. Biasanya ngomel, sekarang nyanyi. Nggak apa-apa, nyanyi terus. Jangan lupa cuci kaki dan menggosok gigi dan seterusnya. Setuju sekarang marahnya dengan bernyanyi? Iya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, berikutnya. Belajar pada anak-anak tidak harus dengan cara-cara kekerasan. Apalagi anak-anak usia prasekolah betul-betul hatinya masih sangat lembut. Kalau selalu mendapat kekerasan, maka akan terjadi peniruan. Jangan salahkan kalau sudah besar sedikit, apalagi remaja, akhirnya sering melakukan kekerasan. Mungkin tidak kepada orang tuanya, tapi kepada adiknya, kepada teman-temannya, dan sebagainya. Ya, berikutnya. Nah, kadang-kadang ayah dan bunda ribut di depan anak. Ini juga kekerasan. Anak jadi takut, anak jadi seram, jadi gelisah, nggak bisa tidur, atau sulit makan dan sebagainya. Berikutnya lagi, nah ini menjewer putra putrinya. Sekali lagi, siapa yang masih menjewer putra putrinya? Siapa yang mulai sekarang akan stop melakukan jeweran pada putra putrinya? Iya, termasuk juga kepada murid-murid tercinta. Berikutnya lagi, nah kadang-kadang juga dibentak, dimarahin. Berikutnya lagi, nah ini pun kekerasan. Kalau nanti atau masih TK sudah diajarkan calistung, sudah diajarkan matematika, sudah diajarkan segala macam. Diperkenalkan boleh saja, tapi dengan nada-nada indah. Tapi tidak dengan cara-cara, apalagi bawa buku berat, bawa rangsel. Akhirnya ini adalah tanpa sadar kekerasan terhadap anak atas nama pendidikan. Berikutnya, jangan lagi ada kekerasan baik di dalam keluarga dan juga sekolah. Seterusnya, dampaknya anak menjadi lebih tidak tenang, susah tidur, gelisah, sulit makan, bosan, marah-marah. Akhirnya dampak paling tinggi adalah menjadi malas belajar, karena suasana yang tidak menyenangkan membuat anak akan menghindar. Kalau suasana di sekolah tidak menyenangkan, maka anak menghindar ke sekolah, akhirnya menjadi malas belajar. Ya, anak rindu belajar dalam suasana gembira. Ya, terus belajar sekali lagi tidak harus dengan cara kekerasan. Pendidik seharusnya dalam kondisi fisik dan psikis sehat. Jadi kita juga perlu menjaga kesehatan. Siapa ibu-ibu semua yang rajin berolahraga? Ya. Baik, ini saya mau bagi resep. Saya 53 tahun menjadi guru PAUD. Kadang-kadang juga PAUD itu di TK, tapi juga PAUD yang tidak resmi, yang di taman, tapi untuk anak-anak usia dini, yaitu dengan prinsip seperti ini. Berikutnya, kiat hidup sehat adalah gembira. Siapa yang selalu gembira? Siapa yang selalu penuh rasa syukur? Nah, gembira ini adalah panduan saya menjaga kesehatan, yaitu huruf G, E, M, B, I, R, dan A.
Ya, G. G adalah apa? Gerak, ya. Jadi jangan mager. Olahraga yang paling sederhana adalah menyapu adalah olahraga, mencuci olahraga, atau melompat aja mungkin 10 kali, mungkin 20, 100 kali, itu badan menjadi lebih fit karena darah mengalir lancar. Ya, apakah jogging atau jalan kaki adalah gerak. Dengan bergerak adalah salah satu kiat untuk menjaga badan kita tetap sehat. Lalu berikutnya adalah Iya, emosi cerdas. Jaga emosi tetap cerdas. Jadi tadi marah boleh tapi ungkapkan. Misalnya, sayang, ibu guru marah. Waktu itu kan jadi tak pengen pukul-pukul kan misalnya. Marah diungkapkan dengan tenang, mungkin sedikit senyum, membelai kepala anak dan sebagainya. Emosi cerdas. Berikutnya GEM adalah makan dan minum sehat. Artinya sehat teratur, kemudian makan makanannya juga makanan yang sehat, sayuran, buah-buahan adalah makan sehat, tahu tempe juga makan sehat. Kemudian berikutnya adalah B, berikutnya berdoa, beribadah, bersyukur. Dengan bersyukur kita akan bahagia, kita menjadi lebih tenang, tidak mudah uring-uringan, tidak mudah ngambek dan sebagainya. Kemudian I-nya adalah istirahat. Jadi mohon atur waktu istirahat. Artinya tidur dengan kualitas yang baik. Tidak belum bangun-bangun, belum balas kontennya belum dibikin, belum balas BA, belum ini. Udah tidur, nikmati tidur dengan tenang begitu. Termasuk istirahat dari rasa benci, istirahat dari dendam, dari iri, dengki dan sebagainya. I kemudian apa? Nah, R adalah rukun dalam keluarga. Siapa ibu-ibu yang di dalam keluarganya rukun? Siapa yang juga dengan teman-teman sesama guru rukun juga? Iya, ini yang harus kita jaga. Sehingga hati tenang, hati nyaman, hati damai. Karena kalau penuh dengan permusuhan, rasa benci, dengki dan sebagainya, akhirnya konflik. Ini juga membuat psikologis tidak sehat. Ramah, penuh dengan senyuman kepada murid-murid, kepada putra-putri tercinta, kepada suami tercinta dan sebagainya. Dan terakhir gembir. A adalah apa? Amanah boleh, aman. Nah, terakhir adalah aktif berkarya. Tetap aktif berkarya sebagai guru, sebagai pendidik, baik pendidik di dalam lembaga pendidikan formal maupun juga pendidik di dalam keluarga. Ya, inilah resep gembira. Sinergi orang tua dan guru memegang peran penting sehingga kalau jadi guru juga sering berdialog dengan orang tua dari siswa sehingga tahu betul-betul apa yang diharapkan dari siswa. Dan kalau kita melihat apa sih kompetensi kita sebagai pendidik, berikutnya orang tua juga menjadi sahabat anak, menjadi idola anak. Siapa yang pede diidolakan murid-muridnya? Siapa yang tetap memosisikan sebagai sahabat murid-murid? Iya, tepuk tangan. Ya, berikutnya. Ya, seorang guru, berikutnya lagi rajin belajar, membimbing dengan senyuman. Terus berikutnya. Ya, berikutnya. Nah, diidolakan karena kita masih ingat dulu pernah ada lagunya. Lagunya ini bisa dipakai ini. Ibu guru kami pandai bernyanyi, pandai bercerita,
Recording in progress. Iya. Nah, marilah sebagai ibu guru Recording stopped. dengan cara yang menyenangkan, dia bernyanyi, dia mendongeng, bercerita, membimbing dengan tulus hati dan sebagainya. Ya, ciptakan Recording in progress. sekolah yang lebih ramah anak tanpa ada kekerasan. Nah, apa sih makna pendidikan? Kalau kita lihat di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar Recording stopped. pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi maknanya adalah memunculkan sesuatu dari dalam potensi anak ini. Bukan sekedar mengisi kepala anak dengan sekedar berbagai hafalan saja. Jadi makna pendidikan adalah bukan mengisi air ke dalam gelas, tetapi lagi menumbuhkan suatu kekuatan dari dalam, yaitu termasuk bakat-bakat atau potensi putra-putri. Lalu standar isi pendidikan itu bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tapi ada unsur etika, sopan santun, saling menghormati, bisa bekerja sama, estetika juga, keindahan dalam berbusana, dalam bertutur kata, dalam berperilaku dan sebagainya. Recording in progress. Ilmu pengetahuan, lalu nasionalisme, rasa bangga sebagai anak Indonesia, kemudian juga menjaga kesehatan, termasuk juga dengan tadi olahraga. Jadi pada anak-anak kegiatan usia PAUD adalah justru dengan bermain gembira tadi, yang penuh dengan gerakan-gerakan fisik. Dan kurikulum pendidikan juga mohon berpihak pada hak anak. Artinya kurikulum untuk anak, bukan anak untuk kurikulum. Ya, kurikulum bisa menyesuaikan bagaimana situasi yang ada. Misalnya pada saat pandemi, ya tiba-tiba tidak ada kemungkinan untuk belajar secara offline, mungkin dengan online, mungkin dengan cara-cara yang lebih kreatif lagi. Kurikulum kehidupan juga jangan sampai dilupakan. Dan ini saya kira nanti yang juga akan disampaikan oleh pembicara berikutnya mengenai cerdas majemuk atau cerdas ganda. Bahwa setiap anak cerdas, ada cerdas angka yang pintar matematika, cerdas kata, cerdas musik, gerak, cerdas teman, cerdas diri, dan cerdas alam. Kalau cerdas angka mungkin juga senang di matematika, kemudian menjadi ilmuwan, kemudian cerdas kata, termasuk cerdas bahasa, yaitu mungkin bisa menguasai bahasa asing, pandai berbicara, cerdas gambar, mungkin juga mendesain, cerdas itu termasuk mendesain membuat patung, cerdas musik, kemudian termasuk musik tradisional, kemudian cerdas kinestetik, cerdas gerak, cerdas sosial atau cerdas teman, memahami perasaan atau kondisi dari teman-temannya sehingga mampu bekerja sama. Kemudian cerdas diri adalah juga mampu menemukan potensi-potensi diri, dan akhirnya cerdas alam adalah senang pada lingkungan alam, baik itu tumbuh-tumbuhan maupun satwa. Nah, 8 kecerdasan ini yang perlu kenali oleh kita para pendidik, artinya juga menghargai potensi mereka, tidak saling membanding-bandingkan belaka. Jadi bukan zamannya lagi menyanyikan lagu wong kong ini kok dibanding-bandingkan. Jangan membanding-bandingkan karena setiap anak unik, otentik, dan tidak terbandingkan. Sistem pendidikan yang tepat, yang menghargai, yang menemukan kenali potensi setiap anak akan mendukung pengembangan karakter putra-putri kita. Sopan santun, tapi tetap tangguh, rendah hati, penuh hormat, kreatif, jujur, disiplin, dan sebagainya. Dan ini sesuai dengan panduan menjadi pelajar Pancasila. Karakter profil pelajar Pancasila artinya akhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, menghargai perbedaan, mampu bekerja sama yaitu gotong royong, tapi setiap anak juga mandiri, percaya diri, tapi juga kreatif, mampu menghadapi masalah dengan kreatif, tapi juga kritis, juga berani mengkritisi atau mengkoreksi kalau ada yang keliru baik pada diri sendiri maupun mungkin pada teman-temannya. Nah, kompetensi pendidik, 4 kompetensi dasar yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Nah, apakah
Apakah mohon izin. Apakah kompetensi pendidik itu? Kompetensi adalah memahami anak didik, merancang strategi yang tepat, pembelajaran yang kondusif atau ramah anak, dan juga fokus pada potensi siswa. Setiap anak potensinya berbeda, maka perlu ditemukan kenali sehingga anak merasa diperhitungkan, merasa dijadikan manusia. Nanti pembicaraan berikutnya di School of Human, yaitu sekolahnya manusia, berarti menghargai anak sebagai manusia yang juga mempunyai hak asasi untuk dihargai. Kemudian kompetensi kepribadian mantap dan stabil. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, siapa yang sudah mantap dan stabil sebagai guru? Siapa yang bangga sebagai guru? Siapa yang terus mengabdi sebagai guru? Iya, tepuk tangan. Mandiri, punya etos kerja, kemudian mengedepankan atau demi kepentingan terbaik bagi siswa, dan memiliki wibawa juga akhlak mulia. Kemudian profesional, menguasai materi apa yang diberikan, standar kompetensi lulusan, mengajar dengan kreatif, dan selalu mengembangkan diri. Siapa ibu-ibu yang selalu berusaha mengembangkan diri? Iya. Saya waktu jadi guru TK dulu gagap. Jadi saya agak sulit bicara. Sampai sekarang juga sering kadang-kadang gagapnya kumat. Apalagi kalau tanggal-tanggal tua begini. Nah, ternyata lama-lama bisa dilatih. Jadi kalau saya bilang ada si kancil mau pergi ke pasar, ke pasar. Nah, kemudian mau ke sungai, ke sungai begitu. Tapi itu bisa dilatih. Jadi mengembangkan diri. Kemudian juga kadang-kadang tidak kuat berdiri lama, tapi terus dilatih akhirnya juga bisa kuat. Kurang luas bergerak. Semua dengan latihan-latihan dengan mengembangkan diri. Ada kompetensi profesional, kemudian kompetensi sosial selalu objektif, tidak pilih kasih, tidak ada diskriminasi terhadap murid, komunikasi secara luas, artinya juga dalam lingkungan dari IGRA, kemudian juga ada kegiatan organisasi-organisasi yang lain, adaptasi di tempat tugas, dan menjadi sahabat siswa. Betul-betul tidak sekadar sebagai bos yang main perintah saja, tapi juga menemukan berbagai permasalahan siswa. Ciptakan suasana belajar di mana anak-anak selalu gembira dan juga merasa bahagia. Saya kira itu yang penting. Tadi sudah ditegaskan semua anak pada dasarnya senang belajar. Tapi belajar yang efektif dan adalah belajar dalam suasana gembira, ciptakan suasana gembira, sekolah dan keluarga juga yang ramah anak, yang tidak ada kekerasan, tidak ada konflik yang berkepanjangan dan sebagainya. Nah, kelas ditata yang rapi, mendampingi murid-murid tercinta di rumah juga tetap mendongeng dengan berolahraga, mendongeng atau berdiskusi dengan putra-putri tercinta bisa di kebun, ada rapat keluarga dan sebagainya. Idola dan sahabat anak, belajar tidak harus dengan cara-cara kekerasan. Kunci sukses menghadapi anak adalah kreatif. Siapa ibu-ibu guru yang pede sebagai guru kreatif? Siapa yang senang membuat kejutan-kejutan gembira untuk murid-muridnya? Siapa yang bisa menggambar? Siapa yang bisa mencipta lagu? Kita semua pada dasarnya bisa mencipta lagu. Percaya? Coba kita buktikan ya. Ini ada nada. Mi, fa, sol. Banyak sekali lagu-lagu dengan mi, fa, sol. Atau yang bawah saja. Mungkin dengan sekedar kata-kata. Tapi kalau diisi nada bisa jadi lagu. Coba saya pancing 2 baris dulu. Nanti mohon baris ketiga, keempat ibu-ibu dan ibu-ibu sekalian lanjutkan. Coba dipancing nadanya. Enggak, yang kata-kata tadi. Ayo bangun pagi. Nah,
Ayo bangun pagi supaya badan sehat. Lanjutkan. Luar biasa, tepuk tangan. Percaya bahwa kita kreatif? Nah, karena coba kita lihat, nada mi fa sol saja bisa jadi banyak sekali lagu. Mi fa sol, coba tebak ini lagu apa nih? Mi fa sol fa mi re do re mi. Lagu apa? Burung kutilang. Iya. Sekarang iya, sekarang mi fa sol yang lain. Coba dipancing. Mi fa sol do sol mi sol. Luar biasa, balonku ada 5. Mi fa sol yang ini. Mi fa sol mi re re do sol. Indonesia Raya. Banyak kan mi fa sol. Mi fa sol la sol fa mi do do do. Luar biasa. Banyak kan. Sekarang mi fa sol ini. Mi fa sol sol do si la sol sol mi fa sol. Luar biasa ya. Jadi dengan mi fa sol aja banyak lagu. Kita mau bikin mi fa sol do 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 mi sol fa re re re, jadi lagu. Mi fa sol do si re do sol dan seterusnya. Oke, sekarang kita kaitkan dengan apa ya, bagaimana memotivasi anak, mendidik anak dengan situasi kesehatan. Sekarang ini ada lagu, nah, gadget. Kadang-kadang anak zaman now sudah banyak kecanduan gadget. Betul tidak? Nah, boleh nggak kita langsung rampas, langsung dibentak-bentak? Nah, kita kreatif, ciptakan lagu. Coba, saya pancing 2 baris. Kak Yopinya di mana sih? Oh, di belakang ya. Ya, coba pancing dua kata. Nah, coba ya. Gadget, gadget ada manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Lanjutkan. Luar biasa, tepuk tangan. Wow. Ya, Kak Thomas tolong nanti telepon Pak Jaya Suprana, dilaporkan supaya dicatat dalam rekor muri. Luar biasa. Baru dalam berapa detik sudah bisa menciptakan lagu-lagu dengan tepuk tangan untuk ibu-ibu itu ya. Sekarang nah, ini anak internet sehat. Kadang-kadang kakak-kakaknya sudah sering bermain internet, ya. Kita juga perkenalkan. Coba dipancing sederhana. Nah, berinternet, yuk berinternet, cara baru untuk belajar. Lanjutkan. Luar biasa, ya. Pokoknya kreativitas itu tidak ada benar atau salah. Kreativitas semua bisa berinternet sehat, bisa juga ada yang berinternet sehat, ada yang mau berinternet sehat, boleh juga. Pokoknya jangan takut salah dengan ide-ide kreatif internet sehat. Sekarang berikutnya belum Kak Yopi belum. Nah, sekarang bentar Kak Yopi. Ya. Nah, sekarang ini kata-kata ini. Nah, coba sekarang Kak Yopi saya minta pancing dengan sembarang nada. Coba.
mi mi re do. Coba boleh. Bila kita selalu belajar, banyak ilmu yang kita dapatkan. Lanjutkan. Luar biasa. Tepuk tangan. Ternyata semua guru-guru di sini kreatif. Nah, sekarang ada lagu berikutnya. Siapa yang berani maju ke depan untuk langsung mencoba mengisi syair ini berikutnya. Nah, sholat 5 waktu. Kak Yopi, stop. Kak Yopi, Thomas. Ada yang berani? Iya, boleh maju ke depan. Hadiahnya 1 juta rupiah diambil dari tabungan masing-masing. Iya, luar biasa untuk ibu guru yang berani ke depan. Nah, silakan. Ya, mohon izin dengan Ibu Yupi. Ibu Yopi. Ya, Ibu Yopi yang mengiringi Kak Yopi. Baik, ini ada kata-kata, ada sembarang begini, mungkin Kak Yopi pancing dengan sedikit nada ada awal, mungkin bisa dilanjutkan. Udah, stop. Sholat sehari semalam 5 waktunya. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Subuh 2 rakaatnya, maghrib 3 rakaatnya, zuhur, asar, isya 4 rakaatnya. Marilah kita lakukan, jangan sampai dilupakan. Selama hayat masih dikandung badan. Luar biasa, tepuk tangan. Ya. Apakah Ibu sudah biasa mencipta lagu juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, tapi saya percaya banyak ibu-ibu guru yang mampu untuk juga mencipta lagu, karena pada dasarnya saya pun dulu waktu kecil nggak bisa nyanyi sama sekali. Nadanya pelok campur selendro begitu. Nadanya ke utara ke selatan nggak karu-karuan. Tapi dengan latihan lama-lama bisa. Jadi ternyata kreativitas adalah masalah lingkungan. Bagaimana kita melatihnya? Maka ini tadi sudah mungkin bisa jadi salah satu lagu yang diciptakan Ibu Yupi ya, untuk nanti anak-anak semuanya. Iya, luar biasa. Terima kasih Ibu Yupi. Recording stopped. Iya, sekali lagi mau tepuk tangan yang meriah. Nah, kadang-kadang juga kita mengajak murid-murid untuk bergerak, untuk menari. Setuju? Kita bersama menari bersama di sini sekarang. Setuju ya? Nah, ini mungkin dengan cara bercerita atau mendongeng. Ada seekor anak ayam yang begitu bangga melihat burung elang terbang tinggi di langit biru. Dia memuji dengan paruhnya yang kecil. Ciap, ciap, ciap. Mohon semua bergerak, ciap, ciap, ciap begini. Nah, kemudian dia melihat burung itu bisa terbang ke sana kemari. Dia tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Ciap, ciap, ciap. Nah, kemudian dia melihat burung itu bisa terbang, rupanya dengan menggerakkan sayapnya, kepakan sayap begini. Coba, ciap, ciap, ciap. Kepak sayap, gembira tepuk tangan. Lagi, ciap, ciap, ciap. Kepak sayap, tepuk tangan. Dia melihat burung itu bisa menikung ke kiri ke kanan, rupanya dengan menggerakkan bahunya. Begitu ke kiri, belok kiri, ke kanan, belok ke kanan. Sekarang dengan segala hormat, mohon berkenan berdiri semua. Kita akan menari bersama-sama. Mohon lampunya bisa diberikan juga kepada para audiens. Ya, mohon izin ibu dan bapak sekalian juga menari bersama. Ya, Kak Yopi, lampunya bisa. Iya.
bisa lebih terang. Iya, coba sekarang. Siap, siap, siap. Sayap, tepuk tangan. Siap, siap, siap. Kepak sayap, tepuk tangan. Kemudian menggerakkan sayapnya, ngek, no, ngek, no. Siap, siap, siap. Kepak sayap, tepuk tangan, ngek, no, ngek, no. Setuju kita mulai musik? Iya, silakan musik. Senyum semua. Tepuk tangan luar biasa. Sehingga kadang-kadang kita juga harus turun, kita harus bergerak, dan mungkin juga keluar dari kelas di tempat yang lebih terbuka sehingga anak-anak bermain gembira semuanya. Pada anak-anak usia prasekolah, belajar akan lebih efektif kalau ada unsur-unsur amusement atau hiburan. Ada unsur-unsur games, aneka permainan. Tampilkan juga sesuatu yang unsurnya warna-warni. Kelas yang diberi warna-warni juga membuat anak-anak lebih ceria. Selalu berpikir positif bahwa semua anak pada dasarnya baik. Semua anak cerdas, semua anak memiliki potensi-potensi yang luar biasa. Kemudian badan segar kadang gerakan, otomatis anak-anak emosinya juga akan lebih sehat. Jurus itu menghadapi anak adalah komitmen kuat bahwa ini adalah tugas kita, kewajiban kita sebagai guru untuk membuat anak-anak terus terdidik dalam suasana gembira. Kalau di dalam keluarga kompak dengan pasangan, di dalam kegiatan sekolah kompak dengan mitra. Kemudian terus belajar dan selalu berusaha kreatif. Pendidik kreatif adalah bisa menyanyi, artinya menjadi penyanyi. Bisa Recording in mendongeng, progress. ya berarti menjadi pendongeng. Kemudian juga seniman, membuat suasananya lebih artistik, lebih menarik. Kemudian juga kadang-kadang sebagai komedian, artinya ada humor segar dan humor edukatif. Kemudian juga sebagai kadang-kadang ada trik-trik sulap untuk menciptakan suasana gembira, tapi sekaligus sebagai ilmuwan. Kalau menyanyi, mungkin juga menyanyinya yang jelas, nadanya yang tepat. Jadi misalnya Bunda nyanyi lagu balonku gimana? Jangan balonku ada 5 rupa-rupa dan begitu. Tapi dengan nada yang tepat. Sol, do, sol, mi, sol, dan sebagainya. Dongeng juga. Jangan mendongeng dengan trik yang melucu, yang ada nada-nadanya, ada sekali-sekali ada humor. Kemudian kadang-kadang memperkenalkan bahasa asing, kadang-kadang diperlukan juga, tapi tetap dalam suasana yang tetap ramah anak. Jadi bukan sekedar merah apa, biru apa, kuning apa, tapi misalnya ada alat peraga. Nah, boleh pinjam alat peraganya. Nah, misalnya, what is the color of this handkerchief? Red.
What is the color of this one? We have two color. Kita juga bernyanyi. Ini merah dan ini biru. Nah, merah adalah red. Nah, mungkin kadang-kadang mengeluarkan trik sulap. Sekarang guru pulang macam bermain. Bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Jadi bisa dengan lagu juga. What is the color this one? Oh, this one is green, red, yellow dan sebagainya. Jadi untuk memperkenalkan juga diperkenalkan dengan cara yang menarik. Cara menarik biasanya ada semacam trik-trik sulap juga. Supaya menjalin kerjasama, mudah bergotong royong. Ini ada tali. Warnanya apa ini? Kuning. Kuning dalam bahasa Inggrisnya apa? Yellow. Ini apa warnanya? Merah dalam bahasa Inggrisnya apa? Red. Kemudian ini biru. What is the color of this one? Blue. Nah sekarang misalnya anak-anak, siapa yang senang berantem? Tidak. Siapa yang senang bermusuhan? Tidak. Boleh nggak kita saling bergandeng tangan? Boleh. Boleh nggak kita saling bekerja sama? Boleh. Nah, ini si biru ini, si merah mau ajak kerjasama. Aku mau gandeng tangan kamu, boleh biru? Oh boleh. 1, 2, 3. Sekarang aku juga mau bersama dengan kamu biru. Boleh gandeng tangan? Boleh. Boleh. 1, 2, 3. Satu sama lain. Tapi sudah sore, jadi mau pulang boleh dilepas? Boleh. 1, 2, 3. Mau tahu rahasianya? Rahasianya adalah salah satu ada magnetnya dihubungkan dengan magnet. Jadi kalau biru ini dilepas, toeng, ini diletakkan, teong. Nah, kuncinya di sini akhirnya bisa juga. Sekarang supaya ada banyak warna-warni di sini, sekarang yuk kita menanam bunga-bunga indah ya. Nah, ini ada pot. Sekarang pura-puranya, misalnya kepada adik-adik, anak-anak di dalam kelas, coba lempar bibit bunga mawar, lempar, hap. Nah, bunga melati, hap. Bunga anggrek, hap. Nah, sekarang, wah ini udah banyak bunganya. Supaya tumbuh jadi bunga mereka, supaya cepat disulap. 1, 2, 3, simsalabim, abrakadabra. Wow, semuanya indah, lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Nah, anak-anak adalah ibarat aneka warna bunga-bunga indah di taman sari kehidupan. Ada mawar, ada melati, ada anggrek, semuanya indah. Ada yang pintar matematika, ada yang pintar nyanyi, pintar gambar, pintar menari, semuanya cerdas. Jadi dengan begitu anak-anak juga akan lebih mendapatkan pemahaman mengenai Recording stopped. menghargai diri sendiri.
Ya, baik, mungkin mohon itu gambar kembali ditampilkan. Iya, kalau kita sebagai guru kreatif, maka anak-anak juga akan kreatif. Nah, belum ya. Iya. Siapa yang pede sebagai guru kreatif? Siapa yang juga bangga punya murid-murid kreatif? Iya. Karena selain kecerdasan juga kreativitas pada bidang yang lain. Kita semua bisa belajar. Siap untuk terus belajar? Jangan mimpi punya anak penurut, tapi mimpi punya anak yang mandiri dan bisa bekerja sama. Jadi bukan Recording in penurut, progress. tidak tahu apa logikanya, tapi perkenalkanlah dengan cara-cara yang lebih menarik dan ramah anak. Anak-anak juga akan semakin terlindungi dari kemungkinan tindak kekerasan. Orang tua bijak, guru bijak, mendidik anak sesuai zamannya. Kita semua siap untuk belajar terus. Mari kita bulatkan tekad stop kekerasan terhadap anak dalam dunia pendidikan. Prinsip pendidikan adalah contoh-contoh keteladanan dan suasana yang penuh kasih sayang. Siapa yang siap menjadi teladan bagi murid-muridnya? Iya, selalu senyum, bijak, ramah anak, dan sebagainya. Kekerasan hanya akan merusak karakter putra-putri kita dan anak kita. Impian anak adalah rumah dan sekolah yang ramah anak. Impian anak-anak adalah Jawa Barat yang layak anak, menuju ke idola Indonesia yang layak anak. Anak terlindungi, Indonesia maju. Mari kita serukan, anak-anak tersenyumlah. Mereka hanya akan tersenyum bahagia karena apa? Karena kita semua mendidik anak-anak dengan kekuatan cinta. Siapa yang mulai sekarang akan terus mendidik anak-anak dengan kekuatan cinta? Iya. Ini ada lagunya. Semua anak merindukan kasih sayang kita. Mari terus mengasuhnya dengan senyuman. Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan. Mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan JINTA. Mari kita didik putra-putri kita dengan kekuatan cinta. Iya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Recording stopped. Dimohon dengan hormat kepada Kak Seto untuk tidak meninggalkan tempat dahulu karena ada tanda kasih sayang dari IGRA Provinsi Jawa Barat. Kepada Bunda Cici, Ya, kami persilakan kepada Bunda Cici, Ketua PW IGRA Provinsi Jawa Barat, untuk memberikan cenderamata kepada Profesor Dr. Seto Mulyadi, psikolog.
merupakan satu tanda kasih